Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai. Hari ini adalah hari Jumat. Semoga menjadi Jumat yang barokah. Kita akan belajar tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, sekarang kita akan belajar tematik ya anak-anak. Sebelum pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Perayaan Hari Kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam pentas kesenian. Oleh karena itu, anak-anak berarti menyanyi dan menari. Di sini kemarin kan kita sudah belajar. Siti dan kawan-kawan mereka sedang berlatih untuk menari untuk merayakan hari jadi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah contoh tarian yang akan ditampilkan Siti di pentas seni untuk merayakan kemerdekaannya. Nah, seperti yang kemarin, ini adalah tarian ini adalah gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan tangan satu diluruskan secara bergantian. Nah, kaki melangkah disilangkan secara bergantian. Dan gambar yang berikutnya sama juga dengan yang kemarin. Gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup. Nah, jempol ibu jari bertemu seperti ini. Contoh ini cuma tangan. Nah, lalu membuka dan menutup terus seperti itu. Nah, ini ada lagu tentang gembira dan berkumpul. Ini lagu seperti ini, contoh cuma awalnya saja. Nanti saya kirim video lagu tersebut. Ayo kawan berkumpul, seperti itu lagunya Pak Mahmud, ciptaan Pak Mahmud, berjudul Gembira dan Berkumpul. Nah, ntar saya kirim lagunya tersebut via WA kalian masing-masing. Nah, di situ adakah kalimat ajakan? Kalimat ajakan kemarin apa saja? Ayo. Nah, diawali kata ayo, mari, dan diakhiri tanda seru. Ayo, coba kita cari kalimat ajakan. Nah, yang atas sendiri, ayo kawan berkumpul. Nah, seperti itu. Itu kan ayo. Itu termasuk dalam kalimat ajakan. Dan jangan lupa diakhiri tanda seru. Cuma di sini tidak ada tanda seru. Itu masih kurang benar. Lebih baik kalau kalian ada tugas atau itu ntar ada jawaban, mungkin kalian harus menambahi tanda serunya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, apa yang dilakukan Siti, Udin, dan kawan-kawan semua? Ya, betul. Ini adalah Siti dan Udin dan kawan-kawan semua itu sedang merias panggung untuk kegiatan pentas seninya. Nah, apa yang dilakukan, apa manfaat pekerjaan itu dilakukan bersama? Kalian tahu manfaat dari pekerjaan yang dilakukan bersama? Ya, betul. 1. Mempercepat pekerjaan, menjaga kerukunan, dan apa? Menjalin silaturahmi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang perbandingan bilangan, dan sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga dan terbesar. Nah, di sini ada nilai bilangan 481, 357,
dan 531. Coba kita urutkan seperti yang kemarin. Nah, kita lihat nilai ratusannya. Nilai ratusan yang pertama adalah 400, dan yang kedua 300, dan yang ketiga 500. Diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, ini jadi nilai bilangannya harus dari yang terkecil menuju yang terbesar. Nah, kita lihat nilai ratusan yang terkecil mana? 400 atau 300 atau 500? Ya, betul. 300. Yang pertama adalah 357. Dan yang kedua, antara 400 dan 500, mana yang lebih banyak? Ya, 500. Jadi yang dimasukkan di sini adalah yang terkecil, jadi 481. Dan yang terakhir adalah yang terbesar. Jadi di sini masuk dalam 531. Nah, sekarang kebalikannya, kita urutkan dari yang terbesar hingga ke yang terkecil. Kita balik saja menjadi di sini yang pertama adalah 531, dan yang kedua tetap menjadi 481, dan yang ketiga menjadi 357. Mungkin ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada saya secara langsung. Dan ini contoh yang berikutnya. Ini menunjukkan angka ratusannya sama nggak kira-kira semua? Ya betul, ternyata angka ratusannya sama semua. Jadi gimana kita harus mengurutkannya? Nah, lihat nilai bilangan yang kedua, puluhannya dulu. Apakah sama? Ya betul, tidak. Diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kita urutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Nah, kita lihat yang pertama ini 671. 7 puluhannya termasuk 7. Apakah masuk yang pertama? Bukan, ternyata. Dan kedua 623. Apakah yang terkecil? Ya, ini jadi masuk yang pertama. Di sini taruh di sini nggih. Dan sekarang 665. Besaran mana? 70 sama 50. Nah, betul, besaran 70, sehingga di sini masuk yang 50. Jadi di sini yang kedua adalah 654. Dan yang terakhir adalah 671. Dan sekarang kita akan membaliknya, diurutkan dari yang terbesar menuju yang terkecil. Di sini yang terbesar yang mana tadi? Ya betul, 671 hingga. Jadi kita taruh di awal. Dan yang kedua mana? Ya masih tetap, jadi 654. Jadi taruh di tengah-tengah ini ya. Dan yang terkecil ditaruh yang di mana? Nah, dan akhir sendiri. Nah, sekarang ini ada contoh lagi. Nilai ratusannya sama nggak anak-anak? Iya betul, masih sama. Ternyata nilai ratusannya 100, yang kedua 100, dan yang ketiga sama, ratusan juga, 100 juga. Coba kita lihat nilai puluhannya, sama nggak kira-kira? Oh ternyata sama semua. Puluhannya 20, yang pertama 20, yang kedua 20 juga, dan yang ketiga 20 juga. Nah, jadi gimana kita mengurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar? Ya betul. Jadi kita lihat nilai bilangan yang satuan. Nah, di sini ada yang pertama ada 7, dan yang kedua 5,
dan yang ketiga 9. Jadi yang mana yang ditaruh yang pertama untuk nilai bilangan yang terkecil menuju yang terbesar? Ya, betul, 125, dan ini 127, dan yang ketiga adalah 129. Sekarang kita mengurutkan bilangan yang terbesar menuju yang terkecil. Coba lihat, tadi kan yang terkecil menuju yang terbesar, sekarang yang terbesar menuju yang terkecil. Kita balik saja anak-anak. Jadi yang pertama adalah 129, dan yang kedua tetap 127, dan yang ketiga adalah 125. Tuliskan angka sesuai banyak benda, kemudian urutkan gambar mulai dari yang terkecil. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soal ini mengurutkan gambar mulai dari yang terkecil dulu. Satu tumpuk kertas ini menunjukkan 100. Jika ada 2 tumpuk kertas menunjukkan 200. Nah, dan ini ada cuma tumpukan 2 kertas saja. Jadi ini adalah menunjukkan puluhan. Dan ini menunjukkan satuan cuma 1, menjadi 221. Dan ini sama seperti tadi. Ada berapa tumpuk? Iya, betul. 2 tumpuk menunjukkan ratusan, 2 menjadi 200, dan ini puluhan. Puluhannya berapa tumpuk? Cuma 1 anak-anak ternyata. Dan ini menunjukkan 10, dan satuannya hanya 2 lembar anak-anak, menunjukkan nilai tempat bilangan satuannya adalah cuma 2. Ya, ingat 2. Dan yang ketiga adalah berapa tumpuk? Cuma 1 tumpuk, menunjukkan 100. Dan yang kedua ada 2 tumpuk lembar kertas, jadi menunjukkan 20. Ya, ingat anak-anak, ini menunjukkan puluhan. Dan ini yang satuannya ada berapa lembar kertas? Cuma 2. Ini menunjukkan satuannya cuma 2. Nah, sekarang kita urutkan gambar tersebut dari yang terkecil menuju yang terbesar. Antara gambar ini bertiga ini, manakah yang lebih kecil nilai bilangannya? Iya, betul, 122. Ditaruh yang pertama. Dan yang kedua, antara besar mana? Antara 221 sama 212. Iya, betul. Yang besar adalah 221, sehingga ditaruh untuk yang terkecil adalah 212. Dan yang ketiga terakhir ini adalah 221, sehingga ditaruh di belakang sendiri. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kalimat yang kurang difahami atau penjelasan kurang difahami, silakan tanya ke saya secara langsung. Boleh. Apabila saya punya kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.